Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita pernah bertemu di semester 6, jadi Ibu tidak perlu perkenalkan diri kembali ya. Sesuai dengan semester sebelumnya, seperti UAS, TS, tugas dan absen, sama seperti yang sudah ditentukan. Untuk daftar hadir, batas 3 kali tidak hadir. Untuk UAS, UTS, dan tugas, bisa dikirim melalui via email atau WA Group. Baik, kita absen terlebih dahulu. Sepertinya yang Ibu lihat dari Google Meet, masuk semua. Semoga seterusnya seperti ini ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kemarin Ibu informasikan kepada ketua kelas untuk print materi yang Ibu berikan karena bukunya belum ada. Jadi kita pakai materi yang Ibu berikan dahulu. Apakah kalian sudah print? Baik. Oh, sudah ya. Baik, kita lanjut ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah kalian sudah masuk? Apakah kalian sudah muncul? Sudah ya? Ibu akan membahas materi pertemuan hari ini, yaitu kemiskinan terhadap ekonomi pembangunan. Kalian lihat materi yang Ibu berikan ya. Maaf ya, agak lama di scrollnya. Mungkin karena internetnya kurang memadai. Baik, kita mulai ya. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar maupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kita bahas kemiskinan secara global. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan kooperatif. Sementara yang lainnya melihatnya 4 sisi dari segi moral dan evaluatif. Dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahamannya utamanya meliputi yang pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Yang kedua, ada gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk terkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Yang ketiga, ada gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang diperoleh dari hasil sampel.
Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi lain seperti pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan sebagai keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Contohnya seperti seseorang yang berpenghasilan di bawah UMR, tinggal dan menetap di Jakarta, orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya tidak mencukupi. Yang kedua, ada orang yang punya penghasilan cukup tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bisa dikatakan orang tersebut memiliki gaya hidup yang berkelebihan. Yang kedua, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduk yang memiliki ketimpangan pendapatan. Contohnya, seseorang bekerja di bidang desain, namun orang tersebut ternyata tidak mempunyai keahlian di bidang desain. Yang kedua, perbedaan pendapatan tergantung kondisi wilayah atau negaranya. Misalnya, pendapatan seseorang Jakarta dan seseorang yang berpenghasilan di Yogyakarta. Yang ketiga, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Contohnya seperti orang yang tidak mau berusaha mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak. Yang kedua, ada orang yang mudah menerima kondisi dan putus asa untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Yang keempat, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersekemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Contohnya, sebuah daerah yang memiliki sumber daya melimpah, tetapi masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Yang kedua, ada penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan pekerjaan. Faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal penyebab kemiskinan di Indonesia contohnya adalah sikap menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Contohnya adalah perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan atau program pemerintah yang tidak merata, dan lain sebagainya. Dampak lain dari penyebab kemiskinan di Indonesia ada 4, seperti 1, keterbatasan lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia yang paling utama penyebab kemiskinan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jika lapangan pekerjaan tersedia, sebagian besar masyarakat di Indonesia kebutuhannya masyarakat miskin masih kesulitan untuk mengakses karena keterbatasan pendidikan, keterampilan, atau modal. Yang kedua, ada rendahnya tingkat pendidikan. Penyebab kemiskinan di Indonesia yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan.
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Namun, kenyataannya, distribusi pendidikan di Indonesia masih mengalami banyak hambatan sehingga membuat masyarakat tidak bisa atau kesulitan mengenyam bangku sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Dalam dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal utama untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan yang rendah di Indonesia menyebabkan tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya juga menyebabkan kemiskinan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada harga kebutuhan tinggi, atau kita sebut juga yang sekarang naik menerus kebutuhan sehari-hari, makin hari makin naik, apalagi jika menjelang tahun baru, menjelang hari Natal, Idul Fitri, hari-hari raya tertentu, pasti harga kebutuhan pokok itu naik. Harga-harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi juga menyebabkan kemiskinan di Indonesia yang ketiga. Ini juga yang menjadi alasan mengapa masyarakat miskin selalu merasa kurang atau bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagian masyarakat keluarga miskin menghabiskan 60-80% dari penghasilan mereka untuk mencukupi kebutuhan pangan saja. Sehingga harga pangan terus melonjak, mereka semakin sulit karena harus memotong pengeluaran kebutuhan lainnya yang dialihkan ke konsumsi bahan makanan. Dengan begitu, diperlukan usaha dari pemerintah untuk menstabilkan harga-harga pokok agar seluruh masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Yang keempat, ada akses sumber daya yang terbatas. Penyebab kemiskinan di Indonesia yang keempat adalah keterbatasan akses masyarakat ke sumber daya yang ada. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan karena adanya keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar memang tidak lagi memberikan keuntungan atau adanya privatisasi sumber daya oleh segelintir orang. Berikutnya, ada dampak kemiskinan di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif, yang bukan hanya bagi seseorang yang memiliki kemiskinan, namun juga masyarakat di sekitarnya. Kemiskinan membawa permasalahan ekonomi suatu keluarga. Misalnya terjadinya pencurian dan perampokan akibat masalah ekonomi. Meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat, menurunnya kualitas generasi penerus. Yang selanjutnya ada tindakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Yang ke-1, ada pemerintah membuka akses pendidikan yang semakin luas. Yang kedua, pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, pemerintah mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, pemerintah mendorong pembangunan di seluruh Indonesia, terutama di sektor produksi. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin pada Maret 2002 sebesar 9,54% menurun menjadi 0,17% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60% poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2002 sebesar 26,16 juta orang menurun menjadi 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2001 sebesar 7,60% turun menjadi 7,50% pada Maret 2002.
Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53% turun menjadi 12,29% pada Maret 2002. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin pada Maret 2002 perkotaan turun sebanyak 0,04 juta orang dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11 juta, 20 orang pada Maret 2022. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,30 juta orang dari 14,6 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada Maret 2022. Garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar 505.469 per kapita atau per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 374.455 rupiah atau 74,08% dari garis kemiskinan bukan makanan sebesar 1.131,14 perak atau 25,92%. Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar 2.395.923 rupiah per rumah tangga miskin atau per bulan. Ciri-ciri penduduk miskin dibagi menjadi 5. Yang 1, pendapatan miskin rendah atau tidak berpendapatan. Kedua, tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketiga, pendidikan rendah bahkankah tidak berpendidikan. Keempat, tidak memiliki tempat tinggal. Yang terakhir, tidak terpenuhnya standar gizi minimal. Faktor penghambat dalam melakukan pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik ditingkatkan pusat sampai desa, banyak yang belum dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, dari segi masyarakat, masih banyak yang belum mempunyai kesadaran akan potensi sumber daya wilayah yang mereka punyai. Yang ketiga, dalam sektor pendidikan, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan proses belajar mengajar jauh dari standar pendidikan. Yang keempat, untuk bidang kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang harus melayani sampai ke pelosok pesisir masih kurang. Secara teoris, supaya pengentasan kemiskinan masyarakat adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selanjutnya, strategi penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, ada mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Yang kedua, ada meningkatnya kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dilakukan melalui pola pelatih atau keterampilan wirausaha pemula atau kita sebut startup dan bantuan modal awal. Yang kedua, untuk menentukan penerima manfaat program atau kegiatan agar memperhatikan kriteria yang terdapat pada data DBT 2018 antara lain status kepemilikan usaha di suatu rumah tangga, aset terhadap kur, kepemilikan lahan, kepemilikan aset bergerak, kepemilikan ternak, status pendidikan tertinggi. Yang ketiga ada mengembangkan dan menjaminkan kelanjutan usaha mikro dan
kecil. Dapat dilakukan melalui program atau kegiatan yang terkait fasilitasi pengembangan wirausahawan, fasilitasi akses modal atau kredit bersubsidi seperti Jamkrida, KUR, Mitra 25, pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, sertifikasi produk atau HAKI, serta menjaga stabilitasi iklim usaha dan fasilitasi pemasaran. Yang keempat, ada mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dapat dilakukan dengan cara melalui sinergisitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring yang evaluasinya serta pengembangannya, kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dengan KKN tematik, CSR, perusahaan, BUMD, atau BUMN, serta mendorong pembangunan kawasan perdesaan, kemiskinan berbasis pemberdayaan dalam program P3L di Kabupaten Sidoarjo bisa diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada partisipasi dalam bentuk tenaga, kedua partisipasi yang berupa kerjasama atau networking antar kota kelompok, ketiga partisipasi berupa sumbangan pemikiran. Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dalam sistem kapitalisasi yang berlaku di Indonesia menetapkan pajak pendapatan atau penghasilan merupakan solusi yang mengurangi terjadinya ketimpangan. Dengan mengurangi pendapatan pendudukan dan pendapatannya tinggi, sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberinya. Baik. Yang terakhir, ada kesimpulan dari bab yang kita bahas. Kesimpulannya yaitu kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan dan kesehatan dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik yang rendah. Berakibatkan produktivitas juga rendah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Namun, terpaan krisis moneter yang berkelanjutan menjadi krisis ekonomi yang menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan dan jumlah proporsi penduduk miskin hampir setengah dari penduduk Indonesia. Baik, hanya itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Jika kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa melalui WA Group. Sebentar ya, Ibu. Stop dulu share screen-nya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Baik. Materi hari ini hanya itu saja. Jika kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung atau chat personal melalui Ibu atau via grup, via WA grup. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.